Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang manajemen risiko dalam pembiayaan pembangunan daerah dengan tema identifikasi mitigasi risiko dalam pembiayaan pembangunan termasuk utang daerah dan dampaknya terhadap stabilitas fiskal. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Agus, dengan NIM 24 204 223 127 dan saudari kita Justina Mulyani dengan NIM 24 204 223 217. Presentasi ini kami sampaikan di hadapan dosen pengampu mata kuliah ini, Dr. Insinyur Syahrial Sadik, Magister Eng MM MSI. Implementasi manajemen risiko yang baik dalam pembiayaan pembangunan daerah memberikan dampak positif, antara lain peningkatan stabilitas fiskal daerah karena pengelolaan utang daerah yang lebih baik. Next. Latar belakang. Pembiayaan pembangunan daerah semakin penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Munculnya utang daerah sebagai sumber pembiayaan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah. Ketidakseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan kapasitas fiskal daerah dalam melunasi kewajiban utang daerah dapat berpotensi menghambat penyediaan layanan publik serta membahayakan stabilitas ekonomi daerah. Manajemen risiko yang efektif memungkinkan pemerintah daerah meminimalkan potensi kerugian dari utang dan menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Next. Rumusan masalah. Rumusan masalah terdiri dari 4 item. Yang pertama, jenis risiko dalam pembiayaan pembangunan daerah. Kedua, metode identifikasi dan pengukuran rasio dalam pembiayaan pembangunan daerah. 3, strategi mitigasi risiko untuk menjaga stabilitas fiskal daerah. 4, dampak utang daerah terhadap keberlanjutan pembangunan dan stabilitas fiskal. Utang yang dikelola dengan baik dapat menjadi alat yang efektif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Next. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengkaji berbagai risiko yang dapat muncul dalam pembiayaan pembangunan daerah, baik dari sisi fiskal, ekonomi, politik, maupun operasional. 2. Dapat menjelaskan bagaimana risiko dalam pembiayaan pembangunan daerah dapat diidentifikasi dan diukur dengan menggunakan pendekatan yang tepat. 3. Mengeksplorasi strategi mitigasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengelola risiko pembiayaan pembangunan. 4. Mengevaluasi sejauh mana penggunaan utang daerah dapat berdampak pada stabilitas fiskal daerah serta keberlanjutan pembangunan. Landasan teori. Landasan teori terdapat dari 3 pengamat. Yang pertama dari Gus Hart Sebotari et al. Pada manajemen risiko diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko keuangan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Kedua oleh Krugman, Balason, dan Franco, yang isinya utang daerah harus digunakan secara hati-hati dan hanya untuk proyek produktif agar tidak menjadi beban fiskal di masa depan. Terakhir, ketiga oleh Keynes dan Musgrave, yaitu stabilitas fiskal dapat sangat penting dalam mencegah dampak negatif dari defisit anggaran dan utang daerah. Next.
Identifikasi risiko. Just Health pada tahun 1978 menekankan pentingnya identifikasi risiko sebagai langkah awal dalam pengelolaan ketidakpastian. Dalam konteks pembiayaan pembangunan daerah, risiko yang harus diidentifikasi meliputi 3 hal. Pertama, risiko fiskal, risiko kredit, serta risiko ekonomi makro. Yang pada intinya, teori Fiscal Risk Framework dari Salvatore et al. Tahun 2009 menegaskan bahwa identifikasi risiko harus dilaksanakan secara transparan dan berbasis data agar pemerintah dapat mengambil kebijakan mitigasi yang tepat. Pada risiko fiskal, kemampuan pemerintah daerah dalam menyimbangkan pendapatan dan pengeluaran untuk menghindari defisit yang berlebihan. Sedangkan pada risiko kredit, potensi gagal bayar utang daerah akibat keterbatasan kapasitas fiskal. Serta pada risiko ekonomi makro, pengaruh dari fluktuasi ekonomi nasional dan global yang dapat berdampak pada kemampuan daerah dalam membayar utang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Justina Mulyan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Saudara Agus terkait pengaruh utang daerah terhadap stabilitas fiskal. 1. Penurunan stabilitas fiskal akibat defisit anggaran yang berlebihan. 2. Terbatasnya ruang fiskal karena sebagian besar pendapatan daerah digunakan untuk pembayaran utang. 3. Beban fiskal jangka panjang jika pinjaman tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Adapun risiko dalam pembiayaan pembangunan daerah. 1. Risiko fiskal dan defisit anggaran. 2. Risiko kredit dan beban utang daerah. 3. Risiko ekonomi makro. Strategi mitigasi risiko. 1. Optimalisasi pengelolaan utang daerah. 2. Diversifikasi sumber pendanaan pembangunan. 3. Peningkatan kapasitas pendapatan daerah. Dan yang keempat adalah penguatan transparansi dan akuntabilitas fiskal. Dampak implementasi manajemen risiko. 1. Stabilitas fiskal daerah meningkat karena utang dan anggaran dikelola dengan baik. 2. Proyek pembangunan tetap berjalan tanpa risiko fiskal yang berlebihan. 3. Kepercayaan investor dan lembaga keuangan meningkat, sehingga daerah dapat memperoleh pendanaan dengan syarat yang lebih menguntungkan. 4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena pembangunan berjalan lebih efisien dan berkelanjutan. 5. Sebaliknya, jika risiko dalam pembiayaan tidak dikelola dengan baik, maka daerah dapat mengalami krisis fiskal seperti defisit anggaran yang berkepanjangan, kegagalan membayar utang yang dapat berdampak pada kepercayaan investor, dan penurunan kualitas pelayanan publik akibat keterbatasan anggaran. Saran atau rekomendasi. 1. Menerapkan manajemen risiko yang efektif dalam pembiayaan pembangunan daerah dapat memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menghindari krisis fiskal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa membebani keuangan daerah di masa depan. 2. Manajemen risiko dalam pembiayaan pembangunan daerah sangat penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan mencegah krisis keuangan. Identifikasi risiko harus dilakukan secara menyeluruh, terutama dalam aspek fiskal, kredit, dan ekonomi makro. Dampak utang daerah terhadap stabilitas fiskal harus diperhitungkan dengan cermat agar tidak membebani keuangan daerah di masa depan. 3. Menerapkan strategi mitigasi yang tepat, seperti pengelolaan utang yang hati-hati, diversifikasi sumber pendanaan, serta transparansi dan akuntabilitas fiskal. Pemerintah daerah dapat memastikan pembangunan berkelanjutan tanpa menimbulkan risiko keuangan yang berlebihan.
4. Mengembangkan pedoman manajemen risiko utang daerah, meningkatkan kapasitas analisis risiko, dan mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. 5. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas untuk menganalisis dan mengelola risiko utang untuk memastikan kelangsungan fiskal yang sehat. Next. Kesimpulan. Proses identifikasi risiko merupakan langkah fundamental dalam mengelola pembiayaan pembangunan daerah. Tanpa pemetaan risiko yang tepat, pemerintah daerah dapat terjebak dalam beban finansial yang mengancam stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, strategi mitigasi risiko harus dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek fiskal, operasional, dan regulasi. Kombinasi perencanaan yang matang, diversifikasi sumber pembiayaan, peningkatan kapasitas SDM, serta transparansi dalam pengelolaan akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan mencegah dampak negatif terhadap keuangan daerah. Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko yang terintegrasi bukan hanya meminimalkan potensi kerugian, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik dalam pembangunan daerah. Dengan menerapkan strategi mitigasi risiko yang tepat, pemerintah daerah dapat mencapai stabilitas fiskal dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan. Next. Ada beberapa referensi dalam penyusunan tugas kelompok ini. Mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.